lagi di Perbama Talk episode 3. Kalian masih bingung kan aku siapa gitu, soalnya kemarin bukan aku yang podcast. Jadi hari ini aku mau kenalin dulu, nama aku Safa dari angkatan Samboska. Tapi kalau misalkan di kampusnya aku angkatan 20, jadi aku semester 8 sekarang. Nah, sekarang nih aku pastinya Perbama Talk bareng sama narasumber yang keren dan menarik banget, yang topik-topik yang bakal dibahas gitu kan. Nah, langsung aja ya, kita di sini sama Aa Queen. Halo Safa, halo semuanya. Apa kabar, Aa? Alhamdulillah baik. Safa sendiri gimana? Iya, alhamdulillah baik juga. ya. Iya. Ada apa nih undang-undang saya tiba-tiba ya? Iya, saya kan ini kan kayak Ada apa nih? kayak menarik banget gitu. Apa nih yang jadi menariknya apa ya? Nah, sebelumnya itu, jadi Akmal ini adalah angkatan Pinkoplo. Pinkoplo teman-teman Iya. ya. Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. Betul, ya. Iya betul. Angkatan 2019. Betul, berarti? Iya. Boleh mungkin perkenalan gitu. Lebih jauh gitu Lebih ya. jauh. Oke. Sebenarnya apa ya boleh kenalin ya? Ya teman-teman, jadi tadi udah kenalin sedikit ya terkait profil aku. Jadi saat ini aku sebenarnya masih skripsian teman-temannya, jadi mohon doanya ya buat segera selesai ya gitu ya. Tapi sebenarnya selain kuliah gitu ya, selain kuliah kemudian kesibukan juga buat apa ya, sebenarnya ngisi waktu ya, waktu luang begitu. Jadi aku pertama aktif saat ini di salah satu komunitas yaitu Forum Indonesia Muda Regional Bandung. Terus yang kedua, aku juga masih jadi fasilitator di Beasiswa Talent Negeri itu di bawah Rumah Amal Salman. Dan selebihnya itu aku lebih aktif di beberapa kegiatan di lingkungan Masjid Salman ITB gitu. Jadi apa ya, pengurus bukan, tapi lebih ke diajak gitu. Oh ikut ini gitu ya. Ya, nah ikut apa sebenarnya? Ini nyambung juga ya nanti sama mungkin concern aku di salah satu bidang begitu. Mungkin untuk perkenalan itu aja dulu gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kan, tapi sebelum itu lagi kenapa sebelum nih? ke topik lagi, aku tuh sering banget ya kalau di Perbama tuh pasti ada panggilan-panggilan unik gitu buat anak-anak. Punya nggak sih? Kalau di Perbama ada itu. Waktu itu siapa ya, aku lupa. Oh, ini mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Aceng ya, Haikal. Nah itu dia angkatan Parpol di Sensing. Dia manggil aku waktu itu Wakum ya. Wakum tuh Wakumis gitu. Karena waktu itu aku memang jarang banget potong kumis. Jadi itu ciri khasnya gitu. Kalau nggak Wakum ada Akum. Nah untuk sekarang itu lebih ke Akmil sih gitu. Jadi Akmil itu nama pendek dari Akmal Ilmi gitu. Oke. Kalau di Perbama ya, Kang Akmil aja. Oke, siap. Oke, gitu. Mungkin udah tentang nama unik nih kan teman-teman, kayak udah tahu kan. Betul. Lanjut ya kita. Boleh. Jadi kan aku sebenarnya ngelihat Akmal tuh ini kan di story tuh bener-bener apa kayak sih? aktif banget. Emang ngeliat apa sih? Aku ngeliatnya kayak gimana di Instagram? Iya, kayak story lagi ngapain gitu, lagi MC gitu-gitu kan. Iya. Kayak sibuk banget gitu. Iya, begitulah. Tuh ikut organisasi tuh pertamanya gimana sih? Oke. Sebenarnya apa ya? Mungkin kalau secara singkat ya, dari dulu memang suka ketemu orang baru gitu ya, suka ketemu orang banyak, dan kayak kalau nge-event tuh emang awalnya tuh memang kayak apaan sih gitu kan. Akhirnya ketika SMP, SMA gitu kan, karena itu ruang lingkupnya internal sekolah gitu, jadi akhirnya dari situ ada ketertarikan buat terjun ke dunia event gitu. Nah dari situ akhirnya mungkin jadi pengalaman pertama juga bermula di situ ya, karena akhirnya aku ada concern di public speaking di situ sampai saat ini gitu. Jadi dari situ akhirnya ketika masuk kuliah aku nemu nih, karena suka badminton juga nih, ikut Perbama lah gitu. Nah terus pada waktu itu juga pernah ikut lomba kaligrafi. Nah waktu itu waktu PBAK awal tuh aku ketemu ada UPTQ, aku ikut UPTQ kalau internal kampus gitu. Jadi singkatnya sih dari pengalaman dulu sih gitu, karena pertama suka public speaking, dan kedua memang tadi ikut UPTQ itu karena pernah juara di kaligrafi begitu sih. Kalau internal kampus ya. Gitu. Kalau di luar gitu. Kalau di luar sebenarnya alasan utamanya adalah lebih cari pengalaman di luar kampus gitu. Jadi maksudnya soalnya pada waktu itu pernah mungkin
satu atau dua waktu gitu ya, jadi kayak ngerasa ih kok gini-gini amat gitu ya, maksudnya ngerasa harus lebih improve juga gitu, lebih berkembang juga. Akhirnya aku cari pengalaman deh di luar gitu, oh ternyata nemu nih di sini. Nah aku pertama di luar tuh ikut volunteer di itu beasiswa dalam negeri di situ, yang akhirnya berawal dari situ di, di bawah naungan Rumah Amal Salman. Nah akhirnya diajaklah dari temen Fasil itu, ayo ikut beberapa kegiatan di Salman katanya gitu. Dan memang setelah ikut itu cukup lumayan apa ya, memberikan dampak yang lumayan gede juga gitu bagi aku sendiri gitu. Berarti relasi lo udah banyak dong Sebenarnya kalau banyak iya, cuman memang nggak semuanya aku ambil gitu. Mungkin apa ya, ibarat kalau kayak kita punya kebun kan, nah itu kita ambil dulu semua, yang bagusnya buahnya, tanaman yang bagus, sayurnya yang bagus, yang busuknya juga kita ambil semuanya. Nah akhirnya ketika mau dipakai itu dipilih-pilih gitu, ibarat kayak gitulah gitu. Iya, Jadi yang mana nih yang dipakai, apakah yang busuknya atau yang bagusnya gitu. Itu sih, jadi secara relasi memang banyak tapi nggak semuanya aku gitu. Oke. Jadi motivasi ikut organisasi itu pengalaman ya? Iya, berawal dari pengalaman SMA. Karena kan waktu itu memang ya aku sebenarnya bukan disuruh ya, karena akhirnya ada saudara waktu itu sebenarnya. Jadi sekolahku tuh mondok asrama gitu. Nah itu kan ada saudara, aku ikut sama saudara gitu. Jadi dari situ kan akhirnya kalau asrama kan, kalau keluar asrama tuh suka agak sulit ya gitu. Jadi akhirnya ya paling 1 bulan tuh 2 kali 3 kali gitu kan. Akhirnya kebanyakan kegiatan di internal asramanya gitu kan. Kebanyakan memang ya mungkin ibarat kayak OSIS lah gitu ya. Kalau di enggak asrama tuh. Nah dari situ kebanyakan memang yang ngurusnya itu lagi gitu. Cuman memang misalkan kelas 3 MTS lah sebutnya, 3 SMP itu jadi pengurusnya. Nah sasaran targetnya tuh adalah kelas 1 sama kelas 2 SMP-nya di bawahnya gitu. Seru banget ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi dari situ dapat pengalaman yang cukup lumayan banyak gitu. Mungkin aku juga akhirnya dari situ bisa menilai, oh perbedaan anak yang asrama nih sama yang enggak tuh ini gitu. Ada perbedaannya tuh? Bukan beda sih, lebih ke kayak kekeluargaannya sih kalau secara keseluruhan ya gitu. Oh jadi, karena asrama udah ya, bareng-bareng terus. Aku kan 6 tahun kan. Dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA kan itu cukup lumayan kerasa banget gitu kekeluargaannya kan gitu. Walaupun memang ada beberapa orang yang baru, tapi alhamdulillah gitu kebangun. Dan akhirnya nyambung ke kuliah, suka berorganisasi juga. Sebenarnya bukan suka ya, karena tertarik, terdorong juga sih gitu. Kayak gitu. Nah ada nggak sih ya momen paling berkesan gitu di selama organisasi yang ikutin? Secara keseluruhan aja ya, aku boleh. nggak bisa sebut satu. Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya momen paling berkesan adalah ketika ada kita bikin event yang memang apa ya, aku lihat dari secara keseluruhan yang jadi ngurus eventnya tuh kompak semua gitu. Jadi kayak ngerasa oh ini bukan milik si ini event tuh, oh ini bukan milik si ini, oh ini bukan milik si ini, tapi milik kita bersama gitu. Jadi semuanya tidak saling mengandalkan gitu. Itu sih yang paling berkesan, dan itu pernah aku alami pas waktu masih jadi Fasil itu. Itu waktu itu ada event, nama eventnya tuh apa ya aku lupa. Jadi kayak oh ini apa ya, jambore tuh. Jadi kan beasiswa dalam negeri ini kan sasaran beasiswanya adalah anak-anak SMP SMA dan SD juga. Nah ini ada event jambore bareng semuanya. Jadi kita keluar kayak ke gunung gitu. Nah itu kan jadi lebih kerasa gitu ya keluarganya. Nah itu momen yang paling berkesan sih menurutku gitu, di antara banyak momen yang lain gitu. Camping gitu. Di situ Iya. Seru banget. Jadi 3 hari 2 malam gitu loh. Seru banget. Hari Jumat berangkat, pulang Minggu siang gitu. Aku terakhir camping tuh SD. Nah itu jadi itu lebih kerasa banget gitu momennya, dari maksudnya daripada kita tetap tempatnya di internal kampus ataupun di internal kegiatannya, lebih kerasa tuh kayak misalkan jauh gitu dari tempat asal lah bahasanya gitu. Bener. Gitu. Tadi momen paling berkesan. Iya betul. Itu berkesan banget sih tapi. Itu paling berkesan, benar, itu kerasa banget. Iya. Kalau tantangan nih tantangan di organisasi ada nggak sih? Oke.
Apa ya tantangan sebenarnya, dan ini apa ya, disclaimer ya teman-teman ya, ini aku bukan paling gitu ya, tapi aku juga dari situ belajar. Memang jadi aku pernah ngerasain di dua posisi ini. Pertama aku sebagai anggota, nah terus yang kedua aku sebagai mungkin kalau panitia ada kadif, ketua bidang dan sebagainya, kayak gitu-gitu kan pernah. Nah ini aku akhirnya menilai dari dua sisi ini gitu. Jadi istilahnya ketika jadi anggota itu satu adalah jangan bergantung seluruhnya kepada ketua gitu, karena mungkin ketua juga ada kesibukan lain kah, atau memang hal-hal yang belum bisa dia datang, ataupun istilahnya ngasih arahan buat oh ini kamu gini kamu gini kamu gini. Nah yang jadi tantangannya adalah kalian yang datang gitu, kalian yang nanya ke mereka, ke para ketua-ketua ini gitu, ini tugasnya gimana, arahin dong gini 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 gitu kan nggak mungkin kalau misal kita nunggu ketua terus tapi nggak datang kan, ya kita nggak gerak kan gitu, bener nggak? Nah itu ketika aku jadi anggota. Terus yang kedua, ketika posisi aku jadi istilahnya kepala lah, ke bawah itu jadi karena pernah sih 2 kali kalau nggak salah, 2 kali aku jadi ketua pelaksana, terus jadi kebanyakan jadi ketua divisi gitu atau ketua bidangnya. Nah ini di sini aku belajar bahwasannya ketika teman-teman diamanahi sebagai jadi kepala atau ketua di sebuah kepanitiaan atau organisasi, itu teman-teman harus istilahnya lebih unggul atau maksudnya lebih memberikan contoh kepada anak-anaknya gitu. Contohnya mungkin dari leadership, dari time manajemennya juga gitu. Itu terus istilahnya gimana caranya supaya anak-anak ini tuh paham bahwasanya kita harus satu konsep, satu suara, dan semuanya istilahnya satu tujuan gitu. Itu sih yang apa ya, tantangan gitu ya, tantangan untuk kedepannya gitu. Dan memang akhirnya oh ternyata seperti itu ya, oh ternyata seperti itu, karena apa ya, pernah waktu itu satu waktu mungkin karena lingkungannya ya, lingkungan yang kurang satu frekuensi sama aku gitu ya, jadi kayak aku pernah waktu itu, ini jangan dicontoh ya teman-teman ya, aku pernah waktu itu silent treatment karena aku lihat lingkungannya itu kurang satu frekuensi, dan ada beberapa lah yang beberapa orang yang memang dengan sikapnya aku kurang suka gitu. Jadi untuk beberapa waktu aku silent treatment, tapi aku juga situ mikir oh ini nggak bagus sebenarnya gitu kalau kita terus kayak gini gitu. Jadi akhirnya di situ berpikir bahwa ya udahlah mau nggak mau gitu kan, istilahnya kan mau nggak mau harus jalani, harus ngasih arahan, ngasih apa istilahnya, ngasih pemahaman juga ke mereka gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah ya ini juga apa, reminder bagi aku juga ya gitu ya, seberapa kuat dan seberapa sabar kamu akan menghadapi tantangan itu sampai dengan selesai. Itu sih sebenarnya dari keseluruhan tadi penjelasan itu kayak gitu. Itu cukup lumayan apa ya, menguji kesabaran sih sebenarnya gitu. Jadi kadang kesel tapi gak boleh suuzon gitu kan, tapi kalau terlalu suuzon akhirnya keenakan gitu. Jadi kita harus bisa ngebalance itu sebenarnya gitu ya, ya. cara ngatasinnya Ya itu pun sekarang aku masih belajar juga gitu tentang hal itu, karena perlu apa ya, mungkin kalau anak-anak psikologi pasti tahu ya tentang pengendalian emosi gitu. Nah itu kan juga harus diatur juga gitu, istilahnya jangan sampai ketika ada, bisa jadi ada masalah pribadi ini di belakang, terus di sini juga ada masalah akhirnya ke bawah gitu. Nah itu kan nggak boleh gitu. Harus profesional ya. Nah itu jadi teman-teman harus bisa bedakan mana yang bagian dari organisasi, mana yang masalah pribadi gitu. Jadi akhirnya teman-teman nggak kecampur aduk gitu, istilahnya ketika ada dua hal urusan yang istilahnya urgent banget gitu. Nah itu sih istilahnya, jadi harus profesional dan tahu gitu mana ketika kamu di sini jadi siapa, ketika kamu di sini jadi siapa gitu. Juga aku masih belajar sih serius, karena emang ya walaupun mungkin bisa dibilang banyak gitu aku berkegiatan, tapi cukup memang perlu waktu gitu untuk mengendalikan emosi tersebut gitu. Kayak semuanya butuh proses gitu. Betul. Tapi memang apa ya, prosesnya jangan apa ya istilahnya, bukan belang betong juga sih. Mungkin karena lihat orang lain kayak gini jadi ikut nyantai gitu. Maksudnya ya kembali ke diri teman-teman gitu. Teman-teman mau seperti apa silakan pilih gitu. Kalau misalkan aku kayak si ini ternyata si ini tuh orangnya
nyantai, lambat, deadlineer gitu kan. Aku mau jadi si ini, ini mah orangnya gercep, terus cekatan, terus misalkan bikin tugas semalam beres. Nah, teman-teman tinggal pilih gitu sebenarnya mau pakai yang mana gitu. Gitu. Jadi aku di antara dua ini memang masih kadang suka terdistract, kadang memang ketika orang lain, aku semangat gitu kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang cukup lumayan bisa menghindari yang tadi yang agak santai dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, gimana cara time manajemennya tuh? Oke. Apalagi ya kan juga sibuk di luar gitu kan. Time management ya untuk saat ini mungkin ya. Untuk saat ini sebenarnya aku dari dulu memang suka pakai konsep to do list gitu. Jadi bisa entah itu di waktu senggang kah atau misal kayak di malam atau misal memang kebetulan lagi libur dari pagi, nah itu bisa bikin to do list buat kedepannya gitu. Misal hari Senin libur, Selasa aku coba cek karena kalau ke pribadi jadi ada kalender pribadi. Aku bikin kalender event di pribadi, enggak, aku bikin di apa sih kalau yang buku ekonomi yang gede itu namanya? Buku bukan model Big Boss ya, kayak jadi model bukunya tuh model kertas portofolio gitu. Aku bikin di situ. Aku di situ list dari aku pertama bikin itu 2019 awal. Itu di list Januari itu eventnya apa aja tak. Oh ini. Februari apa aja tak. Jadi memang bisa dibilang teman-teman akhirnya belajar untuk visioner juga gitu di situ. Dan memang ya itu dari 2019 kan itu aku nggak sepenuhnya pakai, jadi memang ada hal yang lupa kecatet, jadi akhirnya bukan di buku itu gitu, di buku yang lain gitu. Jadi akhirnya nah itu yang jadi permasalahan di situ, kurang fokus juga gitu pada satu buku itu yang akhirnya ya harus istilahnya merekonstruksi ulang lah gitu bahasanya. Jadi ya alhamdulillah sekarang juga mulai mencoba bikin lagi untuk hal itu gitu. Jadi itu secara mungkin tahunan gitu ya. Tapi kalau karena kan aku langsung jadi Januari sampai Desember bikinnya. Itu ada jamnya gitu nggak? Enggak, nah itu beda lagi. Itu nanti masuk ke kalender mingguan atau harian. Jadi ada tahunan, ada mingguan. Iya, betul. Gitu. Bulanan juga ada. Iya. Jadi kan maksudnya tahunan tuh aku bikin dari Januari sampai Desember. Nah, nanti aku cek fokus per bulannya kegiatan apa aja nih gitu. Acara besar ya, jadi maksudnya kayak misal mungkin kalau di Perbama itu kayak OPAP, tanggal segini tak tulis, ini ada misalkan seminar tanggal segini tulis gitu. Nah nanti dari situ akhirnya aku langsung fokus ke per bulannya dari udah per bulan dicek semuanya tadi. Nah per minggunya misalkan dari Senin sampai Minggu bulan ini ada apa nih, nanti hari Senin ada ini, Selasa ada ini gitu kan sampai hari Minggu nanti gitu. Nah akhirnya udah ada nih per minggunya juga, akhirnya langsung bikin per harinya gitu. Misalkan hari Senin aku ngerjain ini gitu. Nah misalkan malamnya udah selesai, malamnya aku cek, besok ada kegiatan ini, aku bikin lagi tek gitu. Itu sih memang apa ya, cukup lumayan ribet gitu, cukup lumayan membutuhkan effort yang sangat banyak gitu ya. Jadi tapi bagi aku gitu hal itu memang bukan sedikit sih, memang ya cukup lumayan berpengaruh gitu, cukup lumayan bisa mengatur jadwal aku pada keseharian, begitu sih sebenarnya. Tuh dengerin teman-teman kayak gitu caranya ya. Dan aku juga mau ngasih info juga teman-temannya. Jadi untuk hal kayak gitu ya teman-temannya, masalah time management terus mengendalikan emosi itu sebenarnya sekarang udah banyak platform di Instagram, dan kebetulan temen aku juga ada yang konsen di bidang itu, istilahnya mungkin life planning dan nanti turunnya ada satunya time management. Nah itu teman-teman boleh cek di Instagramnya Pembelajar Produktif nama Instagramnya. Pembelajar Produktif. Nah itu teman-teman boleh cek di situ semuanya, nanti ada apa istilahnya tips and trick biar lebih simpel juga seperti apa yang aku sampaikan tadi gitu. Oke, terima kasih. Nah, gitu. Aku nanti langsung cek. Karena aku juga kayak kurang gitu time management. Nah, boleh dicek di situ nanti. Iya, nanti aku juga mungkin baru ya awal-awal itu belajar dari situ time management gitu. Salah satunya ya. Jadi itu di situ maksudnya bukan time management aja,
cuman memang yang aku pilih waktu itu kelasnya kelas time management gitu. Oh itu jadi kelas-kelas gitu Ya gitu, jadi itu mungkin lebih ke kayak ngasih sharing juga tips and trick terkait mungkin karakter kebiasaan yang awalnya A, oh ternyata dapat info ini menjadi kayak harusnya kayak gini gitu. Nah itu di situ banyak gitu. Itu kayak seminar webinar gitu ya, ya? Ada online ada offline berarti? Betul. Oh ya, ini disclaimer ya, ini bukan endorse. Nggak, ini aku ngasih rekomendasi teman-teman buat belajar di situ gitu. Iya benar ya. Aku disangka endorse nanti. Enggak. Wow, nah itu dia teman-teman. Jadi tadi ada tips dan triknya ya, time manajemennya ya. Nah tapi nih ya, jadi aku sempat ada dengar isu gitu kan, isu tentang kalau misalkan anak generasi, terutama generasi Z nih, kayak Gen Z tuh males banget organisasi gitu. Boleh dong kayak tanggapan gimana soal itu? Sebenarnya gini ya teman-teman, buat masalah mau organisasi atau enggak, itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing gitu. Jadi bisa jadikan contohnya yang kurang tertarik tadi ya, masalah keorganisasian, itu bisa jadikan apa yang dia pengen dapat tuh nggak ada di situ gitu. Iya. Contohnya gini, Safa pengen misalkan punya public speaking bagus, tapi dia tuh malah diajak sama kamu tuh malah diajak sama temennya ikut perbama misal. Nah itu kan mungkin concernnya nggak banyak di situ kan gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk tidak ikut ini. Dia mencari-cari lagi. Dan akhirnya mungkin bisa jadi karena bingung juga kemana, ya akhirnya nggak ikut apa-apa. Ya itu nggak masalah gitu sebenarnya. Cuman memang yang saya rasakan sejauh ini ketika ikut organisasi adalah teman-teman hal-hal yang tadi saya sampaikan kayak time management, self awareness, self development kayak gitu-gitu, itu bisa teman-teman dapatkan gitu. Walaupun memang tidak secara signifikan sebenarnya. Kalau memang teman-teman mau cari yang secara signifikan, teman-teman ikut kursus. Itu ada banyak sekarang gitu. Itu sebenarnya. Jadi itu silakan kembali ke teman-teman pribadi gitu. Teman-teman niatnya gitu kan. Tujuan ikut organisasi itu mau apa? Kan kadang suka ada kan? Iya. Kok si itu ikut ini, aku ikut gitu kan, kadang gitu ya. FOMO. Nah, FOMO kan kalau sekarang tuh FOMO, nah itu ada kayak gitu. Ada juga yang memang setengah-setengah dia. Lihat temannya ikut ini, tapi aku tuh pengen kesini sebenarnya gitu. Contohnya gini lah, Sapa pengen ikut misal protokol, tapi ternyata Sapa tuh lebih suka badminton gitu. Nah, ikut protokol tuh kan ada teman kan. Nah, bisa jadi kan karena hal itu juga berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya mau ikut atau enggak itu enggak masalah gitu. Yang penting niat teman-teman tuh apa sebenarnya gitu. Kan bisa jadi yang kurang melek tuh mungkin ada hal lain yang ingin dicapai gitu, kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Gitu kan. Misalkan ada juga misalkan karena titipan dari orang tua gitu kan, kamu tolong ya kuliah cepat beres dan sebagainya gitu kan ya. Jadi ada kayak gitu juga gitu. Jadi balik lagi sebenarnya gitu, mau ikut apa enggak silahkan, cuman memang kalau ikut tuh benefit-benefit yang tadi saya sebutkan tuh teman-teman bisa dapatkan gitu, walaupun ya tadi tidak terlalu signifikan gitu untuk manfaat tersebut gitu. Oke, makasih ya. Ada pesan khusus nggak biar Gen Z ini semangat gitu? Pesan khusus sebenarnya, pesan khusus karena tadi belum aku sampaikan di awal ya, karena aku fokus di public speaking, aku di MC teman-teman ya. Jadi ada satu quotes yang aku terapkan sampai saat ini ketika khususnya mau perform, mau jadi MC kah atau narasumber kah atau apapun itu, bahkan secara presentasi di kelas pun itu bisa ngaruh ke sana gitu ya. Jadi quotes itu kayak gini. Ini dari teman-teman kalau tahu Kang Alan Albana ya, itu salah satu trainer icebreaker juga, dan dia juga profesional MC ya di Bandung. Dia tuh bilang gini, ketika teman-teman mau penampilan tapi tanpa persiapan, teman-teman itu siap ketika turun tuh gak akan ada penghormatan gitu. Intinya kayak gitu. Oke. Kebayang gak kira-kira maksudnya? Jadi mau aku jelasin dikit ya. Jadi tadi terkait quotes-nya itu adalah ketika dimanapun teman-teman ya mau perform, mau tampil, mau ketemu orang gitu, bahkan dalam hal kecil diskusi gitu ataupun kayak nongkrong itu, teman-teman kalau nggak ada persiapan
ya wayahna gitu kalau misalkan orang lain nggak ngasih, istilahnya nggak akan, teman-teman nggak akan dapat kehormatan dari yang kita temui gitu gitu kan. Jadi istilahnya kalau di MC tuh ketika kayak misalkan perform acara formal tapi nggak, setelannya kaos oblong pakai sendal, ya wajar dong kalau misalkan orang nggak respect. Iya, Nah bener ibarat sih, kayak iya. gitu gitu. Jadi dan kaitannya dengan yang tadi adalah organisasi gitu, niatkan teman-teman ikut ini mau apa. Ketika teman-teman niatnya udah jelas, ketika perform pun tahu kan istilahnya persiapan apa yang harus disiapkan supaya nanti teman-teman yang lain tuh respect ke teman-teman gitu. Iya, bener. Gitu. Itu istilahnya kaitannya ke sana gitu. Gitu. Keren. Gitu teman-teman ya. Jadi simpelnya ketika kamu perform tanpa persiapan, maka siap-siaplah ketika turun tanpa penghormatan gitu. Oke, itu jadi quotes hari ini ya teman-teman Gitu, ya. itu yang masih Iya. aku ya masih belajar untuk coba terapkan juga sih Oke, gitu. keren banget ya. Ada proyek apa hari kedepannya gitu? Proyek sebenarnya bukan proyek ya, karena alhamdulillah gitu ketika 2000 aku mulai karena ada concern ke public speaking gitu ya, khususnya di bidang MC. Itu mulai tahun 2023 awal, 2003 awal itu, jadi akhirnya alhamdulillah suka diminta buat MC juga gitu. Jadi alhamdulillah di tiap weekend aku ada jadwal gitu. Jadi sibuk jadi banget. jadi orang lain tuh kerjanya weekday, aku weekend gitu. Oh iya benar. Karena kebanyakan di Ngisi weekend acara gitu ya. iya. Jadi selain tadi skripsi kuliah juga aku di weekend ngisi dengan hal itu gitu. Oke, Kak, keren banget. Ini keren banget Gitu. sih menurut aku. Kayak aku jadi kebayang juga kan gimana di organisasi harus apa, terus kedepannya juga harus kayak gimana gitu kan. Ih, keren banget sih. Dan aku tadi nambahin dikit ya, Iya, boleh. sebenarnya untuk masalah visioner juga tadi. Jadi kaitannya dengan yang tadi di awal gitu, teman-teman kita masuk organisasi juga teman-teman harus bisa memvisualisasikan kedepannya mau seperti apa gitu. Contoh ikut A, oh outputnya ke arah sini nih, boleh ditekuni ke sana gitu. Oh misalkan ikut di protokol misalkan ya, oh berarti ke sini arahnya. Oh misal ikut di Perbama kan bisa jadi pelatih kah atau wasit kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan itu tadi kita niatnya emang arahnya ke sana, teman-teman bisa kaitkan dengan life planning juga gitu. Jadi harus tahu tujuan Betul, kedepannya, betul. Jadi gitu. akhirnya bisa visioner gitu. Iya. Kayak gitu. Oh my god. Seneng banget aku ngobrol sama A hari ini. Tapi mungkin waktunya kita udah habis. Oh, udah habis ya? Iya. Oke, siap. Udah Gak seru apa-apa. banget. Aku masih banyak pertanyaan. Oke, Mungkin oke. bisa di belakang ya. Boleh. Atau mau ada part selanjutnya boleh. Iya. Oh iya, mungkin part kedua sama Akmil ya. Nanti kita bahas lah yang lain. Semuanya pada komen di bawah mau nanya apa ke Akmil gitu biar ada part 2. Oke. Mungkin segitu aja. Siap. Ya, terima kasih banyak ya. A. Terima kasih Iya. juga sudah mengundang saya. Iya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe. Oke. Oke, dadah. Dadah, terima kasih. Terima kasih.